Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Ustaz Yusrizal SAG, Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Muttaqin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Rasul dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita awali kajian pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Ustaz Yusrizal SAG kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu alal mustafa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan sudah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan ini menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kemarin kita bicara tentang surat Yunus ayat 52. Saya ulang kembali sedikit tentang fungsi Al-Quran yang disebutkan dalam surat Yunus ada 4. Tapi Al-Quran itu fungsinya banyak sekali Bapak dan Ibu sekalian. Yang kemarin, ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izah, pembelajaran yang pertama. Ya, pembelajaran Al-Quran itu untuk dipelajari Pak. Ya, mau'izah itu pelajaran. Jadi dipelajari. Kalau awak baru kini baru sekedar belajar membaca, ya kan? Kadang-kadang itulah hebatnya Al-Quran nih Pak. Membaca itu dapat pahala. Tentu orang yang al-mahir bil Quran ma'a kiramil bararah. Orang yang lancar, pandai dia baca Al-Quran itu akan bersama malaikat yang mulia. Wallazi yata'ta wa huwa syaqqun alaihi, dan orang yang terbata-bata, susah dia mengucapkannya Bapak dan Ibu sekalian. Sulit dia untuk mengucapkan Al-Quran itu. Ya. Walahu ajratani, dia mendapatkan 2 pahala. Ya, tapi orang yang tak pernah buka Al-Qur'annya, hanya dibeli, ditinggalkan, ditaruh di kepala lemari, di mejanya, itu tidak dapat pahala Pak. 10 ditaruh Al-Qur'annya kan 10 satu kodi. Taruh Al-Qur'an cuma kan hantu paling ustaz. Tidak ada hantu, takut je kalau modal itu. Ya, dia tidak dapat apa-apa. Ya, makanya bacalah Al-Quran itu minimal susah. Susahnya sulit dia mengucapkan bismillah. Tapi ada aneh Pak, saya heran.
ada orang yang tidak bisa ngomong, itu di YouTube itu banyak Pak. Ada, dia tidak bisa ngomong, cadel bahasa awaknya kan, susah dia untuk ngomong seperti ini. Tapi ketika dia melafazkan hafalan Al-Quran, keren Pak. Ya, luar biasa dia. Itu ada tuh di YouTube itu. Apa Bu? Apa dah? Oh ya, lancar ya, lancar. Bukan selancar ya Bu ya. Nah, itu lihat pula tuh. Ya. Itulah sebenarnya kan. Dia enggak bisa ngomong, Pak. Pakai isyarat dia ngomong, enggak bisa dia bicara. Tapi ketika dia membaca, menglafalkan hafal Quran, dengarnya bagus sekali, Pak. Itulah aneh itu Al-Quran nih. Ya. Ada orang buta, Pak. 30 juz hafal bagi mereka. Lalu ditanya, dengan hafal Al-Quran ini, ya, dan engkau akan diberikan kemudahan untuk berdoa, insya Allah dikabulkan doanya. Apakah kau minta untuk bisa melihat? Apa dia jawab? Tidak. Saya tidak mau melihat, karena kalau saya melihat mungkin hafalan saya akan hilang. Itu yang dikatakan Muhammad itu kan? Apa? Poyak ke Indonesia, konya kan? Poyak ke mall sejus silang hafalan, ya kan? Kenapa? Banyak dosa dari mata, pun nampaknya Bapak dan Ibu sekalian. Banyak dosa dari mata ini ya. Coba apa kese orang kan? Dari mana datang dosa? Dari mata dulu. Turun kok? Beritulah. Jadi hati itu yang membuat dosa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, itulah Al-Quran itu hebatnya luar biasa. Ya, makanya ketika dia diberikan kepada kita, fungsinya yang pertama untuk dipelajari cara baca. Harus ada guru Bapak dan Ibu sekalian. Nggak bisa wak baca sendiri. Kalau bisa Bapak baca sendiri, wah hebat itu caranya. Nabi Muhammad diajarkan Allamahu syadidul quwa. Itu jelas Pak. Nabi Muhammad itu diajarkan surah An-Najm itu Allamahu syadidul quwa zumirratin sumpastawa. Dia diajarkan oleh yang itu malaikat Jibril. Diajarkan Pak. Dia kan tidak bisa pernah belajar dan tak pernah baca buku sebelumnya. Cuma dia diajarkan Pak. Ya. Dan kita kalau tidak pernah belajar cara membaca itu Bapak dan Ibu sekalian, ambo kan sering ke masjid Pak ya, ke khatib ada kawan-kawan baca Al-Quran Pak. Kadang-kadang gimana lah cara bacanya, yang panjang tak dipanjangkan dan pendek dipanjangkannya. Hebat rasanya Pak. Bagi dia tuh hebat gitu loh Pak. Awak yang mendengar di belakang itu, di sampingnya itu, Pak ala cara mengingatkan, berpikir Pak, mengingatkan Bapak dan Ibu sekalian. Patang mau sembahyang Pak. Ini cara bacanya nih. Di mana sholatnya? Di tempat lain saya sebutkanlah. Banyak imam-imam tuh, jadi imam kok Pak. Dia nggak ngerti apa dibacanya. Yang pendek-pendek aja. Alhaakumun takasur hatta zurtumul maqabir kalla, dan seterusnya. Rakaat pertama. Habis itu dia baca Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kira-kira bacanya benar Pak ya, tapi cara meletakkannya tidak benar. Yang di belakang tuh tidak ada yang tahu satunya Pak. Berapa jamaah tuh banyaknya mengaminkan semuanya. Itulah yang terjadi hari ini Bapak. Bukan 1-2 tempat Pak, banyak tempat yang macam itu. Yang jamaah amin amin, yang di depan abulah seorang, tidak ada aturannya Pak. Itu yang terjadi hari ini Bapak dan Ibu sekalian. Sama dengan tadi. Kenapa? Tak mau berguru. Lah merasa hebat dan kan, padahal Nabi saja diajarkan Pak. Sahabat Nabi itu diajarkan. Makanya Al-Quran itu pertama kali fungsinya adalah pembelajaran.
Belajar dulu cara membacanya yang benar. Belajar nanti ketika sudah benar bacaan kita, barulah belajar lagi untuk apa? Memahaminya. Paham lagi Pak? Barulah belajar nanti untuk apa? Mengamalkan dia. Barulah dia nanti berfungsi sebagai furqan, pembeda. Berbeda dia Pak. Itu dibaca dalam surat apa namanya itu? Al-Baqarah. Syahrul Ramadan allazi fihi al-Qur'anu hudan wa bayyinatin minal huda wal furqan, pembeda. Al-Quran itu membawa orang untuk berbeda dengan orang yang tidak membaca Al-Quran, membedakan antara orang yang baca dengan orang yang paham, membedakan antara orang yang paham saja dengan orang yang mengamalkan. Pak, pasti beda, tidak ada indahnya. Tabarakal, di mana membaca ayat ini? Tabarakallazi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Itu furqan juga Pak, pembeda. Ketika dia dipelajari, membuat orang yang belajar itu berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena sesuatu yang dipakai itu, sesuatu yang diamalkan, membuat berbeda dengan orang yang tak mengamalkan Bapak dan Ibu. Itulah Al-Furqan sebagai pembeda. Kalau sudah dipelajari Bapak dan Ibu sekalian. Nah, terus yang kedua fungsinya apa? Mau'izah wa syifa'ul lima fis sudur. Kalau ada orang Bapak dan Ibu sekalian nengok tetangganya dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ya usil-usilan, itu tanda sakit Bapak. Bukan sakit fisiknya, hatinya yang sakit. Ya. Tanda sakit Bapak. Ada orang jalan, awak nengok, deh orang kok mau lalu kendaraannya, awaknya menyambut Pak. Bawanya kendaraan, kada kancangnya, mau dia jalan aja seorang, mau dia lawak kan, lambeknya, ikut baru belajar kau lawak kan, macam-macam sama, menilai orang lain tuh, ndak ada aja dapat, ya, itu tanda apa Bapak dan Ibu sekalian? Tanda ada yang sakit di siko. Padahal yang harus dilihat pertama itu adalah sanurihim ayatina fil afaqi wa fi ampusihim, di alam raya dan dalam diri kamu. Bukan orang lain itu yang dinilai Bapak dan Ibu sekalian, yang membuat kita tak senang. Ya, banyak ketika kita melihat orang lain membuat kita tak senang Bapak dan Ibu sekalian. Ketika tak senang dalam diri ini, maka Bapak Ibu carilah dokter ke Pekanbaru ini semuanya. Ustadz, dokter, saya memang ketika nengok orang rapat nih, baru sakit jo di dalam Ustadz. Ada obatnya Ustadz. Paling-paling dia gitu penenang. Nggak ada obatnya, ya, tak ada obatnya. Oh, di Pekanbaru mungkin dokternya agak di bawah lah begitu kan? Cari ke Malakah obatnya. Ada nggak obatnya? Nggak juga ada Pak. Tetapi obat yang paling mujarab itu adalah untuk menyembuhkan penyakit hati ini adalah Al-Quran. Syifa'ul lima fis sudur, penyembuh bagi yang ada dalam dada. Dan penyakit kok banyak Bapak dan Ibu sekalian. Penyakit hati itu yang pertama adalah, yang paling berbahaya adalah sombong. Itu paling berbahaya. Kenapa sombong? Dalam bahasa Arabnya adalah takabur. Ya. Takabur itu pakaian Allah. Kan baca ayatnya kan? Al-mutakabbir. Ya. La ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan selain Allah. Apa sambung ayatnya? Pak Ustaz, tidur dia. Padahal bangunnya lambat tadi kan, tidur juga kan.
Sebetulnya bangun tidur itu tidak tergantung cepat atau bangunnya Pak. Mata itu yang mengantuk kan. Apa ya Ustaz? Subhanallah. Subhanallah. Ya, kalau tidur tak ditanya-tanya tuh Pak. Huwallahu allazi la ilaha illa al-malikul qudusus salamul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Nah, mutakabbir itu pakaian Tuhan, atau dalam hadis lainnya disebut dengan selendang Allah. Kalau Allah yang punya selendang itu kan bahasa ini ya Pak ya, untuk memudahkan, bukan dianggap Allah demo dia kak selendang Tuhan tuh. Jangan bertanya pula mau itu begitu enggak. Sama dengan tanya kan yang aneh. Kalau mau menikah tuh Ustaz kan ada yang namanya saksinya. Kalau Adam dan Hawa itu siapa saksi Ustaz? Nah, itu kan susah banyak. Macam-macam bertanya kan? Nah, jadi mutakabbir itu pakaian Allah. Jadi kalau ada orang yang memakai pakaian itu, maka dia adalah menyaingi Allah. Dan yang bisa menyaingi itu yang tidak mau patuh kepada Allah itu hanya iblis Bapak dan Ibu sekalian. Aba wastakbara, dia enggan dan sombong, takabur. Jadi kalau ada orang yang takabur Bapak dan Ibu sekalian, takabur itu apa? Saya contohkan. Wallazina yastakbiruna an ibadati sayadkhulunal jahannama dakhirin. Orang-orang yang takabur dalam beribadah, sombong dia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Sombong itu apa Pak? Nggak mau. Ini sombong Pak. Ya, nggak mau dia beribadah kepada Allah itu. Ibadah itu banyak, tapi dia tak mau beribadah, tak mau sujud dia. Kemana saya sampaikan Yuma? Yoma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Mereka tak bisa, tak mau dia Bapak dan Ibu sekalian. Walaupun dia tidur di corong masjid itu, kan keras itu bunyinya. Ya, wa iza tusla alaihim ayatuna walla mustakbiran. Dan apabila disebutkan ayat-ayat kami kepadanya, berpaling dia mustakbiran. Berapa kali sombong tadi Pak? Beribadah tidak mau karena sombong. Dibacakan ayat Allah, paling dia, pergi dia karena sombong juga. Itu aja nih penyampainya tahu itu kan sombong Pak, tapi nyu tidak bisa nyampaikan. Itu yang disebut dengan mustakbiran tuh, sombong dia. Maka orang-orang yang sombong itu sebenarnya yang sakit itu bukan fisiknya Pak, yang sakit itu adalah hati, dan ini adalah penyakit yang paling berbahaya. Kalau sakit lain masih mendingan Pak, tapi kalau sombong ini tidak ada obatnya Bapak dan Ibu sekalian, kecuali dia menyadari bahwa sombong ini adalah pakaian Allah, dan pakaian yang Allah ketika dipakaikan oleh iblis, maka iblis menjadi laknatullah. Dipakai oleh manusia, manusia pun akan menjadi masuk ke dalam neraka. Itulah sombong. Ya, ayatnya jelas tadi Pak. Tidak mau dengan ayat Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, dia adalah sombong. Dan sombong ini adalah penyakit hati yang paling berbahaya. Satu. Makanya baca Al-Quran itu kadang-kadang Pak dipikir-pikir juga artinya. Pikir artinya, aku sombong apa enggak? Ya, ketika diperintahkan oleh Allah, kadang-kadang awak berpikir berkali-kali Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau diperintahkan oleh bos, anak do pikir do, masuk kini saya kan, ya kan? Mau malam, mau siang, mau hujan, mau petir, masuk kini tidak ada cerita, masuk Pak. Tapi ketika panggilan Allah yang datang, banyak alasan. Oh kantuk lah matu, baca rohnya kan? Dingin leh, latih leh, macam-macam Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ada rasa malas dalam diri kita untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Itu kan bagian dari penyakit Pak.
Bagian dari penyakit. Ya, itu sombong. Penyakit yang paling utama itu adalah kesombongan. Belum lagi penyakit-penyakit yang lain, ada iri, ada dengki, ada hasad, ya, ada sum'ah dan segala macamnya. Maka obatnya tak ada ditemukan pilnya, Pak. Tak ada ditemukan kapsulnya, tidak ada ditemukan alat suntiknya. Yang ada ditemukan adalah dalam Al-Quran itu. Maka baca Al-Quran itu, ukurkan dengan diri kita, disitulah dia akan menjadi obat, Pak. Dosis ketika diberikan oleh dokter paling banyak 3 kali sehari, Pak. Ya, dosisnya ya. Tapi ketika dosis dengan Al-Quran ini, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tidak ada batas dosisnya. Ketika sering dibuka, ketika sering dipelajari, maka disitulah akan lebih cepat penyembuhannya, Bapak dan Ibu sekalian. Yang ngobat bukan orang lain, yang ngobat itu adalah Al-Quran. Makanya disebutkan wasyifaul lima fis sudur, obat yang ada penyakit di dada. Tapi ada pula Bapak dan Ibu sekalian, ada obat Al-Quran ini yang bisa menyembuhkan penyakit fisik. Ini pernah kejadian, tergantung keyakinan seorang. Di zaman sahabat itu, zaman Rasulullah, ada orang yang mengeluh, anak saya ini bisulnya luar biasa, katanya kan. Bisul, Pak, besar bisulnya itu. Sudah dibawa ke tempat tabib dulu kan tabib nama, Pak. Tabib itu bahasa kitanya dokter gini. Nggak bisa-bisa. Cuman ada para sahabat yang datang situ. Apalah ke dibacunya kan? Apalah ke diobeknya kan? Makanya terkenallah dia. Oh, dibaconya Al-Fatihah, Pak. Dibaconya Al-Fatihah, Pak. Ketika dibacakan Al-Fatihah, kemudian ditiupkan ke air, diminum. Setelah diminumkan, sembuh dia, Bapak dan Ibu sekalian. Itu apa? Tergantung keyakinan. Yakin apa tidak? Kalau dah awak 10 kali Al-Fatihah kan, tidak jaman nak sembuh kan? Nah, kenapa? Karena awak keyakinan agak kurang, Pak. Itu jaleh ngaku, Pak. Ya, 10 kali baca Fatihah. Kalau Fatihah aja kebanyakan, anak jo nomor kan? Ya, karena banyak dosa, Pak. Tapi sahabat tadi sekali, ya memang namanya penyakit itu kalau sudah mau pergi dia, Bapak dan Ibu sekalian, pergi dia, tidak ada diobat. Ya, pernah suatu kali Rasulullah itu begini. Rasulullah sudah mengobati orang sakit, tidak sembuh-sembuh. Tidak lama setelah itu datang Yahudi, Pak. Diobat oleh Yahudi itu. Kemudian apa? Sembuh langsung. Bertanyalah Rasulullah ke penyakit kau. Penyakit tadi ketika aku obati kau tidak pergi. Sekarang Yahudi yang obati kamu pergi. Gimana nih katanya, kata Rasulullah kan? Kata penyakit, tidak, diobati saya akan pergi juga katanya kan. Minimal sama orang-orangnya pergi sekalian. Ya kan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, begitulah. Ya, pergi juga dia. Nggak diobati katanya kan. Saya akan pergi juga dia. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, likulli da'in dawa. Bagi setiap penyakit ada obatnya. Bagi segala sesuatu ada pembersihnya. Maka pembersihan penyakit yang ada dalam hati adalah Al-Quran tadi. Nah, terus yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah hudan, Pak. Petunjuk. Petunjuk itu sama dengan cahaya, Pak. Kalau tidak ada lampu itu kolam satu halanya. Bisa awak berjalan. Tapi bisa berjalan, tapi bisa tarabo kan. Tiang listrik yang tarabo, rumah orang lah tarabo. Kenapa? Karena ada cahaya, Pak. Al-Quran itu seperti cahaya. Dia menerangi mana yang mau dilewati, mana yang harus mau dijalani. Itulah Al-Quran, Pak. Kalau dia tidak ada sebagai hidayah, maka gelap, Pak. Bapak dan Ibu sekalian kan pernah mati lampu kan? Lampu itu mati, Bapak. Kalau kini kan terang, tidak ada masalah. Kalau malam hari lampu mati, apa kan bersawai, Pak? Bersawai itu memang model itu kan? Mana kan? Itu dalam kegelapan, Bapak dan Ibu sekalian. Awak ini dalam kegelapan, maka seakan-akan semuanya benar aja. Datang dari WA siko, ayo konya kan? Datang pula dari WA cele, modeliko nya kan? Datang dari YouTube cele, modeliko. Datang le satu lagi, modeliko. Akhirnya awak nak pendirian. Itu yang terjadi kan?
Semuanya seperti itu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Tidak ada pendirian. Kenapa? Tidak ada cahaya yang datang kepada kita. Maka Al-Quran itu ibarat cahaya Bapak dan Ibu sekalian. Maka dia membentangkan jalan mana yang mau dilewati, mana mau yang ditempuh. Dibentangkan jalan. Ini kalau lewati ini, masuk jurang. Kalau iko lewat iko nak masuk jurang tau. Tapi dalam jurang. Model itu. Maka datanglah Al-Quran sebagai hidayah, memberikan petunjuk. Kalau ibarat di jalan ke Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ada rambu-rambu di situ. Ci arah ke Minas, ci arah ke Pekanbaru. Orang baru datang ke siku. Nyendak piwo bahasa baca. Bertanyalah orang semua, Pak mau ke mana? Mau ke Pekanbaru. Tengok-tengoknya, ada panah. Nyendak bisa baca. Mungkin kalau tidak bertanya ya kan, arah ke Pekanbaru situ. Arah ke situ. Jalannya, lihat ke sampainya ke Pekanbaru. Enggak apa. Kenapa? Karena tujuannya ke Pekanbaru, tapi rute yang dilewatinya beda. Itulah Al-Quran itu. Bapak dan Ibu sekalian, tadi baca ayat pertama surat apa di sini nih? Surat apa? Surat apa namanya? Masuk pula takwir. Al-Infitor. Iya, Infitor ya. Betul ya? Bapak tahu artinya? Lupa ya. Susah nyebutnya kan. Tekuna di dalam tapi bisa nyebut di luar kan. Izas sama'un fatarat. Apabila langit terpecah-pecah Pak, terbelah-belah. Ambo ingat tadi sore tadi ada berita Pak, ya, kau yang buat kamu sedih. Ada lahar dingin yang keluar di Bukit Tinggi dan Padang Panjang. Jam 5, tidak salah ya. Jam 5 tadi. Betul Pak ya? Itu yang dapat berita awak di WA. Yang ke Padang Panjang parah. Yang ke batu apa namanya? Batu Bala. Ke arah apa? Parah pulau. Nah, itu baru seketek Pak. Sedikit. Saketek baru. Apa yang terjadi pada orang itu? Inilah yang saya masukkan. Wa kam min qaryatin ahlaknaha fajaaha ba'suna bayatan aw hum qailun. Berapa banyak negeri yang sudah kami hancurkan. Ya. Kapan dihancurkan? Dihancurkan itu kalau tidak malam hari, pada saat mereka sedang lengah. Qailun itu sedang santai artinya Pak, sedang lengah. Jam 5 tuh orang sibuk tuh cari makanan, tak ada indahnya tuh. Kenapa? Untuk buku kan? Sedang lengah Pak. Kemudian apa tadi? Fama kana da'wahum iz ja'ahum basuna, maka tidak adalah ungkapan mereka yang keluar daripada mulut itu ketika mendapat musibah itu, illa an qalu inna kunna zalimin. Pada saat itu baru mereka mengatakan kami zalim. Pada saat itu Pak, ya, pada saat kejadian itu berteriak kami zalim, ya Allah, ya Allah, Allah Rabbi, Allah. Sebut semuanya Pak. Itu sudah digariskan oleh Allah semacam itu. Kenapa tidak disebut sebelum datangnya musibah? Kenapa? Karena ketika orang mau beristighfar, ketika orang mau bermohon ampun kepada Allah, maka
itu musibah itu dihindarkan oleh Allah, Pak. Wa ma kunna mu'azzabina wa hum yastaghfirun, dan kami tak akan mengazab suatu kaum sedangkan mereka beristighfar. Itu satu. Tak mengazab suatu kaum kalau engkau masih berada di sana. Dan doa itu adalah bisa menolak qada, walaupun sudah ditentukan di alam, di tempat lain, Pak, di dalam kitab yang disebut oleh Allah itu dan surat yang lain, tapi doa itu adalah menolak bala, Pak, menolak qada. Artinya bukan ditolak, Bapak. Qada turun kemudian doa naik ke atas, maka doa ini bisa menolak qada. Itu kata Rasulullah SAW. Maka istighfar itulah yang paling banyak. Bukan istighfarnya pada saat datangnya musibah, Pak. Ya? Yang mana? Jadi juga lah. Tapi itu yang digambarkan oleh Allah daripada tidak, kan? Jadi juga nggak apa-apa. Tapi itu yang digambarkan oleh Allah, keadaan orang yang dapat musibah. Jadi menghindarkannya itu maka sebelum datang musibah. Nah, ya. Daripada indah, kan, daripada kata-kata yang lain keluar, kan, sumpah serapah, kan, tambah-tambah musibahnya itu. Ya. Nah, itu yang saya maksudkan. Itu musibah kecil. Hanya beberapa tempat, Pak. Padang Panjang, Bukit Tinggi, orang sudah terkendala sekian banyak. Bagaimana ketika nanti iza sama'um fatarat, bumi langit itu terbelah. Wa izal kawakibun tasarat. Apa tuh? Bintang-bintang itu berjatuhan, Pak. Kemana mau lari lagi? Bintang-bintang berjatuhan. Awak mau kemana? Mau teriak apa? Wa izan nujumun kadarat wa izal biharu fujirat, dan air laut itu keluar semuanya, Pak. Tsunami di Aceh itu kemarin berapa orang yang meninggal, Bapak dan Ibu sekalian. Itu baru di Aceh, Pak. Tapi ketika air laut itu keluar semuanya, lalu kemana? Kita tuh berada di situ, Bapak dan Ibu sekalian. Ya kalau kita mati udah selesai urusan, ya, nggak ada masalah. Tapi ketika masih hidup, itu air laut tumpah semuanya, Bapak dan Ibu sekalian. Aceh sedikit sekalian orang yang mendapat musibah. Ketika gempa sedikit yang mati. Ketika di di Sulawesi itu Palu, ya, sekian juga yang mati. Itu pembelajaran, Bapak dan Ibu sekalian. Allah udah ingatkan kita semuanya tentang itu, ya. Makanya dibaca ayat itu membuat kita teringat dengan kejadian. Lalu dengan apa bisa kita tolak? Kita kan tidak tahu nih, Bapak dan Ibu sekalian. Padang itu tidak akan, orang hanya mengatakan dia akan tsunami, kan? Tapi tsunami-nya tidak ada gempanya yang dahsyat. Nah, ada di luar perkiraan orang semuanya, Bapak dan Ibu sekalian. Dan kita tidak tahu akan apa yang terjadi di tempat kita. Boleh jadi, Bapak dan Ibu sekalian, sekarang ini di Riau ini, ini banyak peserta umat Nabi Lut, Pak. Tahu? LGBT, kan? Banyak sekali, Bapak dan Ibu sekalian yang muliakan. Dan itu adalah pengundang masalah yang paling besar, Pak. Hah? Rumbanya banyak apa? Tahu, Bapak, tuh, di Rumbai paling banyak gitu, kan? Limbuan pulau lah, kan? Jangan-jangan BPD pulau deh, kan? Bapak dan Ibu sekalian. Jadi itu yang kita khawatirkan, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita tidak beristighfar, Bapak dan Ibu sekalian, tidak kita berdoa, boleh jadi nanti macam-macam yang akan datang musibah itu, Bapak dan Ibu sekalian. Saya khawatirnya tenggelam aja kita semuanya, kan? Walaupun di sini ada air, tidak ada laut, tapi bisa tenggelam loh, Pak. Sebagaimana umat Nabi Lot itu kan ditenggelamkan, diimpokannya bukit itu, kan? Nah, makanya untung mulai berdoa, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu pembelajaran Al-Qur'annya, Bapak dan Ibu sekalian. Dia sebagai hudan membimbing kita untuk bagaimana caranya menolak musibah yang
Pasti ada Bapak dan Ibu sekalian, pasti ada, tapi bisa ditolak dengan yang dipandu oleh Al-Quran maupun hadis Rasulullah. Itu namanya bagian dari hudan, Pak. Nah, sampai situ dulu. Ada pertanyaan? Ya, Pak. Tadi yang ada awal dari Ustaz bilang tadi pertama tadi soal imam dia membaca ayat yang kita baru tadi Pak ya. Ya. Jadi kita sebagai makmum kita tahu apa yang kita lakukan. Ingatkan. Nah, lain seperti itu. Ingatkan, Pak. Ya, kalau pertama tuh kan bisa apanya kan? Mungkin kalau salah dia pertama tuh dia akan bisa perbaiki yang kedua. Ya. Tapi kalau tidak diingatkan, dia akan terus sampai 8 rakaat, Pak. Diingatkan. Nah, apa-apa. Ustadz, itu urutannya bukan seperti itu baca. Tengoklah. Nabi mengatakan, baca surat subuh as-sajadah sama al-insan. Urutannya sajadah dulu al-insan. Pada hari Jumat dan lain bahasa lain baca sabihis sama al-ghoshiyah. Urutannya tetap sabihis yang pertama, al-ghoshiyah di belakangan. Seperti itu. Ada surah Al-Kafirun, kemudian bacalah Al-Ikhlas. Al-Kafirun duluan, baru Al-Ikhlas di belakangan. Jangan dibalik, Al-Ikhlas dulu, baru Al-Kafirun. Nah, itu yang salahnya, Pak. Kenapa? Kalau dalam sholat itu ada istilahnya tartib. Apa tartib itu? Tartib itu urutannya adalah gerakan dan urutannya adalah dari sisi bacaannya. Kalau tidak ada urutan Bapak dan Ibu sekalian, maka kita boleh berkata, baca ayat dulu, boleh Al-Fatihah belakangan. Kacau dia, Pak. Baca qul huwallahu ahad Allahu samad alhamdulillahirabbil alamin belakang kan boleh kalau begitu caranya kan. Makanya karena tidak boleh, ada aturannya. Nah, makanya seperti itu, Pak. Harus diingatkan. Tidak ada cara lain kecuali diingatkan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Ingatkan dengan benar dan ingatkan dengan sabar. Nah, gitu. Hah? Kalau udah diingatkan, Bapak dan Ibu sekalian gini, hidup ini sama di atas kapal, Pak. Ada sana kapal. Awal penghuni kapal semuanya. Kalau ada orang yang ngambil air, ya daripada repot-repot, saya lubangnya kapal ini satu. Kalau dilubangi kapal ini, Bapak dan Ibu sekalian, tidak ada yang mengingatkan, maka siap-siap tenggelam semuanya. Ya kan? Siap-siap tenggelam semuanya. Terus ada yang mencegah, Pak. Terus ada yang mengingatkan. Maka yang mengingat itu memang barek, Bapak dan Ibu sekalian. Mengingat itu barek. Tetapi tidak boleh dibiarkan dalam kesalahan terus. Diingatkan besok tidak datang dari mau ganti imamnya, susah monah kan? Hah? Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, batal apa tidak sholatnya? Kalau mungkin bagi kawan yang lain tak membatalkan sholat Bapak dan Ibu sekalian. Tapi kalau saya ditanya pribadi, saya mengatakan batal sholatnya. Kenapa? Karena menyalahi tertib. Rukun sholat itu disebut hari kemarin sini kan berapa? 3 boleh. Di antara yang 13 sholat ujungnya tertib. Kalau pengetahuan makmum dengan imam sama, sama-sama tidak tahu. Sama-sama tidak tahu, tidak ada dosa, Pak. Tidak ada dosa. Ya. Yang susahnya adalah apabila itu sama-sama tidak tahu aja, pura-pura tidak tahu dia berdosa. Iya. Sama-sama tidak tahu tidak dosa. Kalau sama-sama tidak tahu itu tidak ada dosa, tidak sah sholatnya. Tapi yang susahnya ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ya kan? Kalau sama-sama semua jemaah tidak tahu semuanya, ya udah sah sholatnya. Sebatas sholatnya jamaahnya, tidak apa-apa. Ya. Tertib itu pengetahuan tertib terhadap rukun sholat. Ya, rukun sholat itu kan ada tertib kan? Rukun sholat itu apa aja? Membaca Al-Quran yang pendek, banyak belakang bukan gitu. Pakai gitu tertibnya sampai ke situnya. Nah. Tanya saya terus. Ya. Misalnya di ayat ini yang pertama, yang kedua. Ya. Apakah dalam rukun termasuk? Yang tertib setahu pendapat saya adalah dari yang 13 itu 1, 2, 3 sampai 15. Ya. Jadi baca surah ayat tadi di Al-Quran tadi. Apakah ada dalam rukun itu menyatakan bahasa tertib termasuk tertibnya itu? Gitu. Ya. Apakah ada itu? Bapak dan Ibu sekalian. Nah,
tadi udah sampaikan, pada saat sholat subuh pagi dibacalah sholat sajadah dan al-insan. Itu urutannya sesuai dengan taufiki. Pada bacaan sholat subuh yang lain, Jumat dibaca apa? A'la sama algo, itu juga taufiki. Ketentuan Allah dalam meletakkan ayat-ayat itu adalah berdasarkan taufiki, bukan berdasarkan asbabun nuzul, sebab turun atau waktu turun. Kalaulah disebut waktu turun, maka surat yang pertama turun Al-Alaq pasti diletakkan yang paling pertama. Tapi kok tidak, Pak? Yang kedua adalah Al-Mudassir atau Al-Muzammil katanya. Ya, selimut orang muslimun dan seterusnya. Dan yang terakhir turun Al-Maidah ayat 3, ditaruh di pertengahan Bapak dan Ibu sekalian. Itu menandakan ketika Nabi menyampaikan bacaan ini, inilah perlunya pengetahuan tertib. Maka syarat jadi imam yang pertama itu bukan bacaan, Pak. Sebagian ulama mengatakan ada dia ngerti dengan kaifiatus salat yang sebenarnya. Ya. Makanya kalau pertanyaan Pak Ketua tadi itu tidak tertib. Nah, yang namanya tertib itu adalah min nahiyati qiraah, min nahiyatil af'al. Dari sisi bacaannya dan dari sisi adalah perbuatannya, gerakan. Ya, dua tertib ya, Pak, bacaan dan gerakan, af'al. Ya, kalau harakah itu nanti perang, Pak. Af'al ya, gerakan. Ya, kemudian adalah dari sisi bacaan itu mengharuskan dia tertib. Kalau tidak, apa yang terjadi Bapak dan Ibu sekalian? Orang akan berbuat sekehendaknya dalam soal itu. Oh, saya baca pertama, dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Boleh gitu, Bu. Yang mana? Iya. Ya, gitu ya. Al-Kabirun rakaat pertama. Hah? Al-Ikhlas dulu. Al-Kafirun kedua. Mungkin maksudnya yang rakaat kedua 2 surat atau 3 surat gitu. Boleh, enggak masalah. Sama dengan Al-Insan, sajadah dengan Al-Insan, berapa surat bedanya? Tapi urutnya tetap ke bawah gitu loh. Yang dimaksud Apa? Saya pernah juga mendengar Abdul Sadar Muhammad bilang ini, dia namanya pernah apa namanya, saya pun tidak pernah itu, tapi saya bingung kenapa ulama itu. Saya tanya lah, katanya memang soal tertib itu, tapi kalau batal sih enggak. Apa? Tidak sampai membatalkan. Ya, enggak apa-apa, Bu, boleh orang berpendapat semacam itu kan. Itu pendapat kan. Ya, kalau Pak Somad mengatakan itu pendapat dia boleh. Tapi pendapat ulama yang lain kan ada juga. Nah, sekarang ini pertanyaannya. Nah, apa yang menjadi patokan? Banyak pendapat itu, ya. Yang Abdul Somad mungkin mengatakan seperti itu, tidak batal. Tapi bagi guru saya yang dulu mengatakan ulang sholat sembahyang yang balik, berarti mengatakan sholat itu batal bagi dia. Saya hanya menerima dari guru saya dulu. Ulang sholat. Kenapa ada kawan yang baca Pak? Dibalik-balik ayatnya itu kan. Ulang sholatmu balik. Kenapa? Sholatmu batal. Dan saya memegang pendapat itu. Nah, itu yang saya sampai sekarang. Ya, gitu ya Bu ya. Oke semuanya. Jadi itu untuk meyakinkan kita bahwa sholat itu memang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada.
Jadi bukan sehenaknya kita mau gitu loh, tapi ada tuntunan. Saya bilang tadi tuntunannya sajadah itu dipahami dengan mahum ya, dipahami mahum muwafaqah namanya. Ada pemahaman itu disebut dengan mahum mukhalafah. Tadi yang kita pahami mahum muwafaqah, sesuai dengan konteks pesan dari Rasulullah SAW, berurutan dari yang paling atas kepada yang bawah. Mahum muwafaqah, ada mahum mukhalafah. Nah, nanti pemahamannya semacam itu. Oke? Di dalam Al-Quran itu mana bacaan yang setelah kita baca itu ada itu harus berdiri dulu. Kalau ibu duduk membaca Al-Quran ketemu dengan sejadah itu, sujud aja, sunat sujudnya, tidak harus berdiri. Berdiri itu karena dia sholat. Ya. Kalau kita dengar orang membaca itu kita ikut juga. Sujud itu 3. Ada sujud sahwi, ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Nah, yang itu adalah sujud tilawah atau sujud sajadah. Kalau kita yang membaca ketemu dengan ayat sajadah, sunat untuk sujud. Kalau nak sujud tidak dosa, sunat untuk sujud. Kalau orang lain yang membaca dan kita mendengar orang yang membaca sujud, maka kita sunat sujud. Kalau orang yang membaca tak sujud, jangan pula sujud seorang. Itu ketentuan sujud tilawah atau sujud sajadah itu. Boleh di dalam sholat, boleh di luar sholat. Kalau sujud sahwi hanya dalam sholat, ya sujud sahwi di luar, tapi dia tidak sholat, tidak ada cerita. Sujud syukur di luar sholat. Jadi sujud yang boleh dilakukan dalam sholat 2 apa? Sujud tilawah, sujud sahwi. Ya, sujud yang boleh dilakukan di luar sholat ada sujud tilawah, ada sujud syukur. 3 macam sujud. Dan yang terakhir sujud dalam sholat. Itu sholat itu beda lagi tuh. Ya, barangkali itu Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.